Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Nasta'inu billah, kita belajar memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana sifat-sifat wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa wanita-wanita yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan ya sebagai para pemimpin penduduk surga. Baik, yang pertama teman-teman, kita akan belajar tentang karakteristik atau sifat wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa. Silakan teman-teman boleh buka ya. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita-wanita yang salihah, kata Allah nih ya. Jadi yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah itu wanita salihah. Siapa wanita yang salihah ini? Wanita yang taat kepada Allah. Ini yang pertama, wanita yang taat kepada Allah, ya subhanallah. Dan wanita yang taat kepada Allah itu adalah wanita yang bertakwa. Ya. Wanita yang mentaati Allah dalam beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan arti takwa yang sebenarnya ya akhwat, ya kalau kita pernah belajar, takwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ya, dan menjauhi larangannya. Bukankah begitu teman-teman? Atau mungkin ada yang lain? Boleh silakan tulis arti takwa yang teman-teman tahu itu apa. Boleh silakan. Saya pantau di ruang obrolan. Boleh silakan. Yang teman-teman tahu arti takwa itu apa? Boleh ditulis silakan. Arti takwa menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada lagi yang lain? Baik. Taat kepada Allah. Baik, terima kasih Kak Amelia dan teman-teman yang lainnya. Ternyata saya tambahkan ya, arti takwa, wanita salihah itu adalah wanita yang menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, dan wanita ini disebut wanita yang bertakwa. Arti takwa yang sebenarnya ini diingat-ingat ya teman-teman, insyaallah kita naik level nih. Naik level. Kalau biasanya kita paham arti takwa itu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, ya sekarang kita paham lebih detail lagi. Arti takwa adalah menjalankan perintahnya Allah, dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan dalil. Contoh, misalnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintah salat. Ya. Maka kita paham bahwa perintah salat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Di mana Allah sampaikan? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah misalnya ayat 3. Allah berfirman, apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ya. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang dia beriman dengan sesuatu yang gaib dan menjalankan perintah salat. Sekarang kita tahu menjalankan perintah salat itu bagian dari mentaati Allah. Dan ada dalil perintahnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Nah, apakah cukup sampai di sana? Tidak. Ketika kita menjalankan perintah Allah dengan ilmu,
kita juga harus yakin bahwa setiap wanita muslimah yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan berikan untuknya surga. Jadi kita berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dan poin yang keempat, jadi poin pertama itu menjalankan perintahnya Allah. Poin yang kedua adalah dengan ilmu. Poin yang ketiga, ya kita berharap atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Poin yang keempat, ini catat, sering bolak-balik saya tanya atri takwa ya. Terkadang ada yang lupa, tapi kalau di poin-poin insya Allah lebih mudah. Yang keempat adalah menjauhi larangannya Allah. Menjauhi larangannya Allah. Dan yang kelima dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Menjauhi larangannya Allah dengan ilmu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah takut akan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh. Ada seorang wanita yang bermudah-mudahan berzina misalnya. Berarti kan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjauhi larangannya Allah. Kemudian setelah itu, ya bil ilm, dengan ilmu, padahal dia harusnya tahu tuh, kalau orang bertakwa tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk berzina. Ya. Wajtanibul al-fahisha. Ya. Kita harus menjauhi fahisha, kata para ulama, al-fahisha di sini adalah zina. Kenapa kita menjauhi zina? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Karena barang siapa yang tetap bermaksiat kepada Allah, berzina, berganti-ganti pasangan, maka Allah akan mengadabnya. Apa adab Allah di dunia? Dengan didatangkannya misalnya penyakit AIDS. Dengan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya. Jadi dari 6 poin ini harus kita pahami baik-baik nih teman-teman. Ya, teman-teman sudah naik level. Ya, yang awalnya tahu at-taqwa itu adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang tahu bahwa wanita yang salihah adalah wanita yang bertakwa. Siapa wanita yang bertakwa? Wanita yang menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu dan berharap apa yang ada di sisi Allah. Yang selanjutnya, wanita yang bertakwa itu adalah wanita yang menjauhi larangan Allah dengan ilmu dan takut akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari sini teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang salihah, dan wanita salihah itu adalah wanita yang senantiasa memprioritaskan ilmu agama di dalam kehidupannya. Ya enggak? Kan tadi kalau kita menjalankan perintahnya Allah itu kan dengan ilmu. Dan bagaimana kita mau tahu bahwa ini perintah, ini larangan? Kalau kita tidak duduk di majlis ilmu, kalau kita tidak belajar ilmu agama. Rasulullah SAW, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Rasulullah? Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kata Rasulullah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, subhanallah, maka kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan bagaimana caranya, ikhtiarnya, apakah cukup dengan berdoa? Ternyata tidak. Ya, seperti sekarang teman-teman datang ke majlis ilmu, ya teman-teman mencatat ilmu yang disampaikan oleh guru, teman-teman mengamalkan ilmu tersebut. Itu bagian dari bertakwa. Ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu untuknya, berarti dia telah mendapatkan warisan para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bahwa sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu kepada kita. Barang siapa yang diberikan ilmu warisan dari nabi, maka dia sesungguhnya mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dan kita senantiasa teman-teman jadikan setiap hari kita ada sesuatu yang baru dari ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke dunia ini. Ya, jangan sampai kita melewati satu hari tanpa kita belajar. Kita ini manusia yang pada hakikatnya kita ini seorang penuntut ilmu. Ya, terus belajar. Jangan anggap diri kita ini sudah pintar. Jangan anggap diri kita sudah cukup. Ya. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, bukan hanya ilmu yang kau berikan, tapi ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk bisa mengamalkannya. Ya, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat.
Dan ilmu yang bermanfaat kata para ulama adalah ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Subhanallah. Baik, kemudian ciri wanita salihah ya yang disebutkan di dalam banyak hadis adalah ya tadi wanita yang menjaga salatnya. Yang kedua, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Ciri wanita salihah ini di perinciannya ada dalam hadis adalah wanita-wanita yang menjaga puasa Ramadan. Ya, menjaga puasa Ramadan. Jadi kemarin ketika bulan Ramadan kita sebagai muslimah berpuasa, ya kecuali ketika kita dalam keadaan haid atau nifas, ya maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan bagi teman-teman yang kemarin punya hutang puasa, disegerakan untuk membayar. Jangan dinanti-nanti. Kita tidak pernah tahu, wahai saudariku, kapan Allah mencabut nyawa kita. Bisa jadi 2 menit lagi, bisa jadi 3 jam lagi, bisa jadi 1 jam lagi, kita nggak pernah tahu. Ya, jangan menunda-nunda untuk membayar hutang. Kalau tidak ada udzur, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kesempatan, yuk bismillah, minta pertolongan sama Allah. Ya. Cuaca di Indonesia, ya, separah-parahnya cuaca di Indonesia itu tidak lebih panas daripada cuaca yang ada di Saudi Arabia. Ya. Minta sama Allah, Allah yang memberikan kekuatan. Ya. Dibayarkan dulu hutang-hutang puasanya, kalau sudah dibayarkan baru boleh puasa Syawal. Atau kalau sudah mepet ya, karena sekarang sudah masuk akhir Syawal, maka kalau misalnya mau mengkodok teman-teman gak cukup waktunya untuk puasa Syawal, boleh kata Syekh Utsaimin puasa Syawal dulu. Ya. Yang jelas yang namanya puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Kalau ada hutang bayar segera. Ya kodok segera. Jangan ditunda-tunda kalau memang tidak ada udzur. Kecuali memang ada udzur, ibu-ibu ya, hamil, melahirkan, itu udzur. Bagian dari udzur, atau teman-teman sakit misalnya ya, sakitnya belum sembuh, itu juga udzur. Baik, yang ketiga teman-teman, ya, di antara ciri wanita salihah, ya, tentunya wanita salihah ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nih, wanita yang idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahra wa ata'at zawjaha, yang mentaati suaminya. Nah, ini penting banget nih. Bagi teman-teman yang sudah menikah, surga kita itu ada di suami kita. Kebahagiaan rumah tangga ya adalah idaman setiap diri kita. Maka dari itu, sebelum kita menuntut pasangan kita untuk menjadi saleh, jadilah kita istri yang salihah. Jadilah kita istri yang dapat menyenangkan hati suami kita. Karena istri yang salihah ini adalah istri yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi teman-teman yang belum menikah, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman pasangan hidup yang saleh. Ya, kenapa? Karena pasangan hidup yang saleh itu yang akan membawa kita sampai ke surganya. Jadi pernikahannya itu bukan hanya di dunia, tapi pernikahannya akan dibawa oleh pasangan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang ya orang-orang beriman itu kelak nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah bersama keluarganya, ya rombongan. Kita masuk surga itu enggak sendirian, teman-teman. Kita masuk surga itu rombongan, subhanallah. Jadi kita ini kelak akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla itu bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga besar kita. Kalau keluarga besar kita adalah hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang beriman yang ada iman di dalam hatinya untuk tidak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Lihat. Allah akan menyatukan ya, anak cucu orang-orang beriman ini dalam keimanan, dan kelak Allah Azza wa Jalla akan masukkan semuanya ke dalam surganya. Subhanallah. Jadi bagi yang belum punya suami,
saatnya berdoa kepada Allah. Banyak-banyak minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah hamba suami yang saleh, suami yang bisa membawa ke dalam surganya Engkau, ya. Di tujuan utamanya tuh suami yang saleh. Dan suami yang saleh ini adalah suami yang punya akhlak yang baik. Ya, bukan hanya biasanya kadang ya wanita muslimah itu memilih seorang laki-laki itu hanya dilihat dari hafalan Qur'annya saja. Ya 30 juz, ya. Tidak dilihat dari akhlaknya. Bisa jadi hafalan Qur'annya sedikit tapi akhlaknya baik. Maka ini juga seorang laki-laki yang saleh. Ya. Dan ketika teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka awalilah dengan sesuatu yang Allah ridhai. Ketika mencari pasangan, jangan melanggar perintahnya Allah. Ya. Kenapa? Karena pernikahan itu ibadah. Ya, tidak semestinya untuk ke jenjang pernikahan itu diawali dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla murkai. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman semuanya yang belum menikah jodoh-jodoh yang salih, ya, pasangan-pasangan yang baik akhlaknya, pasangan-pasangan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak zaman sekarang ya laki-laki yang memposting di sosial medianya dengan nasihat-nasihat agama, tapi ternyata aslinya ya subhanallah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, dan kalau kita minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik. Allah Azza wa Jalla akan mempertemukan perempuan-perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Teman-teman, dibuka boleh ini. Yang belum nikah boleh dibuka. Surah An-Nur ayat 26. Kata Allah, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah, dan perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Maksudnya perempuan yang tidak baik-baik untuk laki-laki yang tidak baik. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, dan perempuan-perempuan yang salihah yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya, wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan laki-laki yang baik, laki-laki yang salih untuk perempuan-perempuan yang salihah. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Subhanallah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Lihat teman-teman. Di sini Allah menutup ayatnya dengan laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, juga Allah akan memberikan kepada mereka ampunan dan rizki yang mulia. Kata para ulama, wa rizqun karim, itu yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman yang belum menikah, kalau pengen ya dipasangkan oleh Allah jodoh yang baik, jodoh yang salih, maka jadilah seorang wanita yang salihah, ya. Jadilah seorang wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Jadilah seorang wanita yang mahal harganya. Ya, kita ini seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dalam Islam. Islam ini datang untuk memuliakan wanita, wahai saudariku. Jangan kita hinakan diri kita ya di hadapan laki-laki yang belum tentu itu menjadi suami kita. Ya, jadilah wanita-wanita yang mahal harganya. Jadilah wanita-wanita yang mulia. Ya. Barang siapa yang Allah mencintai kebaikan dari seorang wanita, maka Allah akan datangkan seorang laki-laki yang saleh. Tenangkan jiwa-jiwa kalian. Ya, berdoalah kepada Allah. Berikhtiarlah dengan cara yang Allah ridhai, maka Allah akan sampaikan teman-teman untuk mendapatkan pasangan hidup yang saleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman yang belum menikah pasangan-pasangan hidup yang saleh. Amin. Dan bagi teman-teman yang sudah punya suami ya, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur, itu penting pakai banget. Wanita yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wanita yang pandai bersyukur. Ya. Sekarang itu ada banyak ya, di dunia ini wanita-wanita yang belum Allah takdirkan untuk menikah. Wanita-wanita yang pengen menikah tapi Allah belum datangkan pasangan. Jadi bagi kita teman-teman yang sudah menikah, yang Allah Azza wa Jalla telah berikan pasangan, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan pernah bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Ya. Setiap pasangan itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terima dulu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada kelebihan kita syukuri, kalau ada kekurangan ya kita perbaiki bersama-sama. Minta kepada Allah lagi, ya Allah, Allahumma aslih zauji, ya Allah, saya memohon kepada Engkau untuk bisa memperbaiki keadaan suamiku. Dan subhanallah, ada banyak jamaah yang curhat kepada saya yang awalnya belum cocok dengan pasangan, kemudian minta kepada Allah, saya minta untuk berdoa. Masya Allah, apa yang terjadi teman-teman? Ya Allah Azza wa Jalla jadikan pasangannya itu seorang yang saleh. Allah rubah karakternya. Subhanallah. Siapa yang bisa merubah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua teman-teman yang sudah menikah nih, ciri istri yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah istri yang dia menjaga hak-hak suaminya. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah, seandainya aku boleh menyuruh seorang wanita untuk sujud kepada orang lain, tapi kan ini tidak boleh, maka aku menyuruh wanita ini sujud kepada suaminya. Lihat, subhanallah, besarnya hak suami kita yang menjadikan kita harus bisa menjaga hak-hak suami kita. Ya, kalaulah teman-teman subhanallah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu seseorang yang belum sesuai dengan harapan kita, maka kita bersabar. Dan sabar di hadapan Allah itu bagian dari ibadah. Di kita ini seorang muslimah ini gini nih, teman-teman, harus punya prinsip. Ya, yuk kita berpikir bareng-bareng. Jadi kita ini dihidupkan oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan itu ibadah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita maunya A, Allah berikan B. Kita maunya B, Allah takdirkan C. Gak sesuai dengan harapan kita. Maka kata Rasulullah SAW, bersabarlah. Dan sabarnya kita di dunia ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari ibadah. Dan orang yang sabar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Subhanallah. Jadi subhanallah ya, indah sekali ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan kita bagian dari seorang muslimah. Karena semuanya itu baik. Semuanya baik. Subhanallah. Semuanya baik. Baik. Dan nanti untuk menjadi seorang istri yang salihah ini butuh bersesi-sesi kajian. Baik, yang keempat, karakter wanita salihah adalah wahafidhat farjaha. Wahafidhat farjaha ini adalah wanita salihah, itu adalah wanita yang dia menjaga kemaluannya. Ya akhwat, sosial media di zaman kita ini terbuka lebar. Dan ketahuilah bahwa itu bagian dari ujian yang Allah Azza wa Jalla datangkan kepada kita. Orang bermaksiat itu bukan hanya orang-orang yang meninggalkan sosial media. Justru kadang orang bermaksiat itu berasal dari sosial media. Perzinahan ini juga bisa diawali dari sosial media. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, berhati-hatilah dalam bersosial media. Bukan tidak boleh bersosial media, karena sekarang sosial media menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir semua manusia yang ada di dunia ini bersosial media. Tapi ingat bahwa apa yang kita lihat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita tulis itu menjadi bagian dari apa yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati dalam berteman. Hati-hati dalam berteman. Jangan jalin hubungan dengan orang-orang yang bukan mahram kita tanpa ada keperluan yang mendesak. Karena terkadang syaitan itu mengganggu anak Bani Adam dari celah sini. Awalnya bertanya kepada seseorang yang suka memposting nasihat-nasihat agama, dia laki-laki di DM atau di inbox gitu ya. Kemudian dibalas, lama-kelamaan curhat, lama-kelamaan menjalin hubungan yang tidak halal, lama-kelamaan berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi wanita yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wanita yang pandai menjaga kemaluannya. Dan pandai menjaga kemaluan itu harus diawali dengan malu.
Pandai menjaga kemaluan itu harus diawali dengan menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga ya apa yang ada di dalam pikiran kita. Jaga mata kita, jaga jari jemari kita, jaga kaki kita. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Baik. Kalau ada seorang wanita yang dia menjaga salat 5 waktunya kata Rasulullah, dan dia menjaga puasa di bulan Ramadannya, dia mentaati suaminya, dia menjaga kemaluannya, qilalaha. Apa kata Allah? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah. Lihat. Wanita yang dirindukan oleh surganya Allah, Allah mengizinkan untuk bisa memasuki surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Syaratnya apa? Syaratnya 4. Catat baik-baik. Yang pertama, dijaga salatnya. Menjaga salat 5 waktu itu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ingat ya teman-teman, salat itu adalah perkara yang penting untuk kita. Perkara yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari tentang bab salat. Ya, pelajari apa yang menjadikan salat kita menjadi lebih khusyuk. Apa saja rukun-rukun salat, pembatal-pembatal salat ya. Syarat-syarat wajibnya kita semua pelajari. Jangan sampai salat kita itu subhanallah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saya sering melihat ya. Kalau pas di Indonesia, ya itu saya sering melihat kalau pas lagi safar ya turun di rest area sholat, itu saya lihat seorang muslimah ya, bahkan bukan hanya 1 ya 2, 3, banyak orang muslimah ya, banyak muslimah itu yang sholatnya itu cepet-cepet gitu loh. Sholat hanya sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ingat kita tuh sholat tuh lagi menghadap Allah. Kita tuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupan kita, kita minta tolong sama Allah itu lewat salat. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kita minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar. Jadi orang yang salatnya baik, orang yang salatnya khusyuk, maka Allah akan jamin kebahagiaan dalam kehidupannya. Baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jaga salat kita teman-teman. Pelajari bagaimana cara salat menjadi lebih khusyuk. Bagaimana rukun-rukun salat, bagaimana kewajiban-kewajiban salat itu kita pelajari. Kalau ada daurah atau ada acara program khusus untuk salat, teman-teman ikuti. Walaupun itu berbayar, tidak apa-apa. Ya kan toh uang dari Allah, titipan dari Allah, kita keluarkan di jalan Allah. Allah akan tambah lagi. Ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ya, itu juga dipelajari tentang permasalahan-permasalahan puasa. Mentaati suami itu juga dipelajari apa kewajiban kita. Dan terakhir menjaga kemaluan itu juga kita pelajari semuanya. Ya, dan kelak wanita yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wanita-wanita yang bisa menjaga 4 poin ini. Ya, baik. Kemudian di antara karakteristik atau sifat wanita penghuni surganya Allah ya adalah wanita yang bukan hanya mentaati Allah tapi juga dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 71, apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya di dunia ini teman-teman, kalau kita pengen menjadi wanita yang dirindukan oleh surganya Allah, maka kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Lagi-lagi banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa-apa yang dilarang. Ya, dari mana kita tahu? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mencari ilmu. Dan orang-orang yang subhanallah di dunia ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk untuk bisa mengetahui ini yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya subhanallah, Allah akan kasih atau Allah akan beri bonus.
Apa bonusnya? Bonusnya ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Di akhirat nanti Allah berikan syafaat, Allah berikan minuman dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya subhanallah. Dan ini sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini teman-teman, kita semua sudah diberikan buku panduan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buku panduannya? Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ya tinggal kita mau nggak belajar. Kita mau nggak tadabbur isi Al-Quran. Kita mau nggak belajar hadis-hadis yang sahih. Kalau kita belum mau belajar, ya maka kita belum diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu dicari. Ya. Dan prioritaskan untuk belajar ilmu agama dalam kehidupan kita, bukan hanya sambilan. Karena banyak zaman sekarang orang mencari ilmu agama itu sambilan, ya sambil lalu, sambil nyekrol HP, sambil buka-buka Instagram, sambil buka-buka Facebook, belajar agama, hanya sambilan. Ya. Satu hari itu 5 menit saja, 10 menit itu pun kalau kadang muncul di beranda kita, kalau enggak ya sudah kita enggak belajar. Ada waktu, fokuskan untuk belajar ilmu agama. Dalam satu hari kita 1 jam belajar ilmu agama. Misalnya, dalam satu hari setengah jam kita belajar ilmu agama. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Yang penting istiqomah. Ya, karena nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu agama, teman-teman tuh akan rindu ketika dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari majlis ilmu. Ya subhanallah. Dan orang yang gemar bermajlis ilmu akan Allah pertemukan dengan orang yang semisal. Ya. Baik ketika berada di negaranya ataupun ketika berada di negeri orang lain. Percayalah, ya. Kenapa? Karena kami sudah mencoba itu. Ya, jadi kita itu kalau pas saya dan anak-anak, suami ya keluarga itu, masya Allah, Allahumma barik ya, mendapatkan kesempatan untuk umroh. Yang pertama kali saya nasihatkan kepada anak-anak, nak bawa buku, nak bawa balpen, nak ya siap-siap. Ya. Walaupun kami membawa alat elektronik, tapi saya biasakan anak-anak begitu, bawa buku. Ya. Kita insya Allah akan berkunjung di kota Madinah kepada Ustazah Fulana, kepada Ukhti Fulana. Dan mereka semua para penuntut ilmu. Dan subhanallah ya akhwat, kalau kita senang belajar, maka Allah akan datangkan guru-guru terbaik. Ya catat itu baik-baik. Kalau kita senang belajar ilmu agama, Allah akan berikan kepada kita guru terbaik. Minta kepada Allah. Dan ini menjadi bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi seorang hamba yang terus belajar ilmu agama. Baik. Kemudian wanita yang salihah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang dia senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanita yang dia bersabar, ya, wanita yang senantiasa tahu apa yang menjadi kewajibannya di dunia. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Ya, ini wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi kita ini hidup di dunia ini teman-teman, ya bukan hanya yang kita lakukan, bukan hanya bagus hubungannya dengan Allah, tapi juga kita harus bagus hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Wanita yang dirindukan oleh surganya Allah itu wanita yang memiliki akhlak yang mulia. Ya bukankah Nabi kita Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak? Ya, Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithu limasalihil akhlak. Ya, kalau liutammima makarimul akhlak itu status hadisnya lemah. Maka saya sebutkan yang status hadisnya sahih, bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Ya, kenapa? Karena terkadang banyak wanita-wanita muslimah yang bagus hubungannya dengan Allah tapi tidak bagus hubungannya dengan manusia. Ya. Jadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah itu bagus hubungannya dengan manusia, juga bagus hubungannya dengan Allah. Dia tahu mana kewajiban kepada tetangga, dia tahu mana kewajiban kepada temannya, dia tahu mana kewajiban kepada anaknya, dia tahu mana kewajiban kepada suaminya. Nah, jadi hablum minan nasnya itu bagus. Masya Allah ya teman-teman. Baru kemarin, hari Sabtu kemarin, itu kami mengunjungi salah satu saudara muslim kami ya di luar kota, ya yang mana beliau itu dulu
jamaah kami, jamaah umroh, dan ibu ini menikahkan putranya, ya, dan ibu ini punya suaminya beliau waktu itu umrah bersama kami dan meninggal di kota Madinah. Ya, Masya Allah, dari sana kami mendapatkan cerita bahwa suami ibu ini yang meninggal di kota Madinah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bercerita dulu, ya, suamiku itu ustazah, ya, adalah seorang yang Masya Allah pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Dulu suami beliau itu adalah seorang yang peduli dengan saudara-saudaranya. Dulu suami beliau adalah orang yang pandai memasukkan kebahagiaan pada diri saudaranya. Lihat, hubungan dengan manusia ketika baik maka Allah ridho. Dan ketika Allah ridho maka Allah akan mudahkan hamba ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan kalau sudah mendapatkan husnul khatimah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surganya. Ya, jadi hidup itu harus begitu, teman-teman. Ya, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Jadi wanita yang dididikan oleh surga adalah wanita yang memiliki akhlak yang baik. Ya, sabar, tauhidnya diperbaiki. Kemudian dia juga menjadi wanita yang santun, wanita yang mudah tersenyum. Itu semua bagian dari akhlak yang baik. Jadi dipelajari lagi, ya, wanita-wanita yang memiliki akhlak yang baik itu seperti apa. Karena ini bagian dari wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya di sini kita akan belajar tentang siapa wanita-wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara wanita yang dituliskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh beliau adalah seorang wanita yang bernama Syuairah. Ya. Ini wanita penghuni surga Allah. Beliau adalah seorang sahabiah. Ya. Nama beliau adalah Syuairah al-Asadiyah atau dikenal dengan Ummu Zu'far radhiyallahu anha. Ya, walaupun beliau ini tidak setenar Khadijah binti Khuwailid, tidak setenar Maryam, tidak setenar Fatimah, tidak setenar Asia. Dan kalau kita tahu ada wanita-wanita penghuni surga, bahkan mereka tuh pemimpin para wanita penghuni surga. Ada Maryam bintu Imran, Maryam putrinya Imran, ada Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istrinya Rasulullah SAW, ada Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW, dan ada Asia istrinya Fir'aun. Ya. Masya Allah, beliau Syuairah al-Asadiyah ini atau Ummu Zu'far, ya, beliau adalah seorang yang terkenal dari Habasyah atau pada zaman sekarang adalah Ethiopia. Ya, beliau memiliki kulit berwarna hitam dan beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan. Masya Allah, ya. Nah, ini wanita-wanita yang dirindukan oleh surga itu wanita yang beriman kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ya, bukan wanita yang pura-pura beriman, tapi wanita yang beriman kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wanita ini datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Syuairah ini datang dan beliau curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini berpenyakit ayan, berpenyakit epilepsi, yang kalau kambuh maka tanpa aku sadari auratku terbuka. Maka kata wanita ini, doakan aku ya Rasulullah. Ya, Rasulullah punya pilihan untuk wanita ini. Wahai Syuairah, kalau engkau bersabar nih, maka engkau akan mendapatkan surga. Tapi kalau engkau ingin didoakan olehku agar Allah menyembuhkanmu, maka Allah akan menyembuhkanmu. Apa jawaban wanita penghuni surga ini? Apa jawaban wanita yang dirindukan oleh surga ini? Maka Syuairah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku pilih sabar. Aku pilih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku minta satu permintaan. Ya, aku minta didoakan kalau epilepsinya kambuh, maka aku minta kepada engkau agar didoakan oleh Allah agar Allah menjaga auratku tidak tersingkap. Subhanallah. Jadi minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar auratnya tidak tersingkap. Subhanallah. Jadi betapa tingginya ya keimanan Syuairah ini. Beliau berusaha menjaga haknya Allah dalam dirinya. Ya. Beliau ditimpa penyakit, beliau bersabar. Beliau tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan sabarnya Su'airah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah. Karena memang orang-orang yang bersabar itu akan Allah balas dengan pahala tanpa batas. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lihat teman-teman. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan diberi pahala tanpa batas. Subhanallah. Jadi kalau kita diuji dan kita semua punya ujian masing-masing. Jangan kira teman-teman kita melihat teman kita enak-enak itu nggak punya ujian. Enggak, semua punya ujian. Kita ini sekarang sedang berada di ruang ujian. Soalnya berbeda-beda. Satu sama lain diberikan soal oleh Allah dengan soal yang berbeda-beda. Kita fokus dengan soal yang Allah berikan. Ya, semua diuji. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ada yang Allah uji dengan pasangannya, ada yang Allah uji dengan mertuanya, ada yang Allah uji dengan sakitnya, ada yang Allah uji dengan finansialnya. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar itu adalah sesuatu yang membahagiakan, subhanallah. Dan orang-orang yang bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dunia yang hanya sebentar ini. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar sabar itu ada batasnya, maka saya katakan bahwa sabar sesungguhnya tidak ada batasnya. Sabar adalah sesuatu yang kita diperintahkan untuk bisa menjalaninya dengan penuh ketulusan, karena sesungguhnya orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.